Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lagi. Roh Kudus-Mu kiranya menolong untuk kami mendapat pengertian. Demi nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 16 sampai 18. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Tema kita, doa dan puasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nas renungan kita ini adalah juga lanjutan dari pengajaran Yesus tentang hal berdoa. Renungan ini mengajar kita kembali tentang apa itu puasa atau berpuasa. Saudara-saudaraku, memang secara sederhana kita boleh mengartikan puasa adalah tidak makan dan tidak minum. Memang banyak juga Alkitab dari beberapa pembacaan menyaksikan tentang puasa ataupun berpuasa menyangkut soal tidak makan dan tidak minum. Misalnya saja kita boleh membaca pada kitab Ester, tepatnya kitab Ester pada kitab Ester 4 ayat 16, bahwa ketika rencana Ester menghadap Raja Ahasweros untuk keselamatan bangsanya, mereka berpuasa, umat Israel, umat Yahudi berpuasa, tidak makan, tidak minum. Dan juga kalau kita baca pada kitab Yunus, ya, Yunus pada pasal yang ketiga ayat 7, penduduk Niniwe yang ingin bertobat menunjukkan pertobatannya dengan tidak makan dan tidak minum. Bahkan tidak hanya manusia yang berpuasa, juga hewan-hewan yang ada pada mereka. Dan Yesus sendiri ketika memulai pelayanannya pada Matius 4 ayat 1 sampai 11, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dan selama itu dia tidak makan dan tidak minum. Jadi saudara-saudaraku, secara sederhana boleh saja kita artikan demikian. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus di sini bahwa Yesus mengecam orang-orang yang berpuasa, dikarenakan ada sebagian kelompok orang-orang yang melakukan puasa yang membuat dirinya untuk sarana pamer rohani, supaya dianggap seorang yang saleh, seorang yang tinggi kerohaniannya. Oleh karena itu Yesus mengecam perilaku yang penuh dengan kepura-puraan itu dengan munafik. Saudara-saudaraku, Yesus mau menginginkan termasuk para murid pada saat itu, jikalau dia berdoa dan berpuasa, itu dilakukan bukan untuk sarana pamer, tapi semata-mata memang untuk
mencari hadirat Tuhan untuk memang berkomunikasi kepada Tuhan, untuk menjalin hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan. Jadi kiranya berpuasa yang memang atas motivasi untuk mempamerkan dirinya, inilah yang disebut sebagai orang munafik. Lalu Yesus mengatakan, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Sebab bagi sebagian orang pada saat itu membuat wajah mereka lemas, lesu agar dianggap sedang berpuasa, atau memang mereka berpuasa tetapi sengaja mempamerkannya di tempat-tempat keramaian, misalnya di tempat-tempat di mana ada begitu banyak orang, yaitu di pasar-pasar. Jadi saudara-saudaraku, semuanya ini ditunjukkan, dilakukan ini hanya untuk mencari pujian bagi dirinya sendiri, untuk dianggap supaya dia seorang yang rohani, yang saleh. Nah, inilah yang tidak disuka oleh Tuhan Yesus. Nah, Yesus mengajar kita untuk kalau kita berpuasa, kita hanya bertujuan untuk menghampiri hadirat Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Dalam kerendahan hati dan merendahkan diri, kita mencari kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, sama halnya dengan berdoa, berpuasa juga. Tidak perlu ada orang yang mengetahui ketika kita berpuasa. Sebab itu adalah urusan kita dengan Tuhan semata-mata. Jadi tidak perlu diketahui oleh orang banyak, atau tidak perlu diketahui orang bahwa kita sedang berpuasa. Sebab yang terlebih penting bagaimana hasil dari setelah berpuasa itu. Bagaimana sikap kita, bagaimana kehidupan kita. Nah, inilah yang teramat penting yang dimintakan. Sebab ketika kita berpuasa, bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Walaupun mungkin saja bagi saudara-saudara semua, atau kita yang sudah melakukan puasa, sudah juga melakukan puasa dengan tidak makan dan tidak minum untuk beberapa waktu sesuai dengan kehendak kita atau kemauan kita, atau kemampuan tubuh jasmani kita, atau mungkin ada yang memang terganggu karena kesehatan kita yang mungkin kurang mendukung. Untuk itu kita sesuaikan saja. Tetapi niat yang lebih utama adalah bagaimana ketika kita berdoa, kita berpuasa itu, kita memang sungguh dalam kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui akan keberadaan kita yang berdosa ini, yang terbatas ini, tanpa Tuhan, tanpa kehendak Tuhan, tanpa rencana-rencana Tuhan lewat pengajarannya kepada kita tidak bisa melakukan apa-apa, termasuk untuk memintakan sesuatu, ya. Mungkin saja doa dan puasa yang kita lakukan masih sebatas karena ada keinginan tertentu, apakah memintakan keturunan, jodoh, dan juga berkat-berkat materi, ya, atau untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Memang ini tidaklah salah, tapi jauh lebih dalam dari itu, bahwa mencari kehendak Tuhan dalam doa dan berpuasa, mencari hadirat Tuhan untuk kita lebih dapat mengerti bagaimana sesungguhnya kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Karena kegiatan ataupun tindakan puasa bukan hanya sekedar seremonial dilakukan. Seperti dalam perjanjian lama pada masa pelayanan Nabi Yesaya pernah mengecam juga tindakan-tindakan puasa yang dilakukan yang penuh dengan kemunafikan, sebab mereka memang sungguh datang beribadah, berdoa, membawa persembahan segala persembahan, tetapi perilaku mereka, bagaimana mereka tidak menegakkan keadilan, menindas orang-orang papa miskin, ibu janda miskin, mereka tidak membela yang benar. Ini semua dikecam oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Jadi puasa yang sesungguhnya
adalah bagaimana kita melawan hawa nafsu kedagingan kita, bahwa kita boleh mengedepankan kehendak Tuhan, mendahulukan kehendak Tuhan, dan meninggalkan keakuan keegoisan kita, tapi kita kembali hidup sehati dengan Tuhan, juga peduli kepada sesama kita, termasuk memperhatikan kehidupan mereka yang susah. Jadi memang kalau kita lihat dalam situasi Nabi Yesaya dalam pelayanannya, di mana yang dimintakan kepada umat Israel, bagaimana mereka menyesali perbuatan-perbuatan mereka yang salah, termasuk dalam ibadah-ibadah mereka yang penuh dengan kemunafikan. Puasa mereka adalah menyesali akan dosa-dosanya dan kembali berbuat baik, menegakkan keadilan kepada sesamanya. Jadi saudara-saudaraku, tidak bisa tidak bagi kita seorang yang berdoa, seorang yang berpuasa, yang semakin mencari kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Biarlah itu membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih peduli kepada sesama kita, yang tergerak hatinya untuk menolong sesama kita, bukan menindasnya. Jadi tidak bisa tidak seorang yang berdoa, seorang yang berpuasa nampak lewat perilaku kehidupannya. Tidak untuk mempamerkan diri, tidak untuk pura-pura, tapi hanya untuk semata-mata lebih dekat kepada Tuhan, lebih intim kepada Tuhan. Karena demikianlah seharusnya kehidupan kita, yang selalu harusnya dekat kepada Tuhan, selalu ingin mencari kehendak Tuhan dan apa yang harus kita lakukan bagi sesama kita untuk menyenangkan hati Tuhan itu sendiri. Marilah berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah melawat kami lewat firman-Mu yang mengajar kami tentang berdoa dan berpuasa. Biarlah kami boleh mengendalikan hawa nafsu kedagingan kami, tapi mengedepankan kehendak Tuhan. Karena dengan demikianlah kami akan melahirkan perbuatan baik kami, karena kami adalah seorang yang berdoa dan berpuasa. Terima kasih Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.